Afirmasi yang optimis akan membantu kita dalam mewujudkan cita-cita dan harapan yang ingin kita capai. Afirmasi akan mengubah hal yang negatif menjadikannya positif, yang berarti memberikan ruang harapan dalam pikiran bawah sadar kita untuk melakukan perilaku yang positif dan menetralisir efek-efek negatif yang akan timbul. Lalu bagaimana caranya agar kamu bisa menanamkan setiap afirmasi yang kamu coba tanamkan ke dalam pikiran bawah sadar kamu? Dan afirmasi seperti apa yang benar dan tepat, serta memiliki pengaruh kuat terhadap pikiran bawah sadar kamu? Mari simak sampai tuntas di video ini. Lebih bagus lagi jika video ini kamu putar berulang-ulang agar kamu dapat benar-benar paham terkait dengan afirmasi. Pikiran bawah sadar merupakan bagian yang terbesar yang merekam segala informasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Pikiran bawah sadar dapat juga dikatakan sebagai pengelola setiap organ-organ kita secara otomatis. Kalau di dalam pesawat, kita sebut sebagai pilot otomatis. Menurut C. Scott, afirmasi adalah pernyataan pribadi yang positif yang memodifikasi keyakinan pribadi negatif dan harapan, memotivasi dan mempengaruhi kita ke arah yang baru. Afirmasi sebagai pernyataan positif yang diucapkan berulang-ulang agar menjadi bagian dalam diri seseorang sesuai keinginan. Afirmasi dapat meliputi pola pikir, perasaan, maupun perilaku. Sedangkan visualisasi adalah membayangkan dengan melibatkan intensitas emosi yang kuat pada hal-hal yang diinginkan. Jika kita mampu membuat visualisasi dengan jelas, nyata, berwarna, dan rasanya benar-benar ada, sebenarnya kita sudah berada dalam kondisi tersebut. Intinya, visualisasi adalah menggambarkan kondisi yang diinginkan menjadi kenyataan. Sedangkan afirmasi adalah kegiatan memberikan motivasi pada diri sendiri bahwa kita dapat berhasil. Afirmasi dan visualisasi harus dilakukan dengan positif dan benar. Karena cara melakukan afirmasi yang tidak benar tidak akan memiliki pengaruh apapun dengan yang kamu inginkan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah afirmasi harus positif dan harus langsung menembus pikiran bawah sadar kamu. Pikiran bawah sadar memiliki potensi membangkitkan kebiasaan baru dan perubahan yang sesungguhnya. Afirmasi positif adalah suatu pernyataan yang diucapkan dalam struktur yang positif yang berfungsi menanamkan harapan yang positif, mendorong keberanian, dan ditujukan untuk ditanamkan kepada pikiran bawah sadar, sehingga menjadikannya suatu program ataupun kebiasaan yang bermanfaat. Afirmasi positif akan menjadi empowering our life, yaitu membuka mesin kekuatan tersembunyi yang kamu miliki, yakni pikiran bawah sadar, dengan cara menembus gelombang alfa dalam pikiran dan memberikan perintah sesuai dengan yang kamu inginkan. Dengan masuk ke gelombang alfa dalam pikiran, berarti kamu telah membuka pintu pikiran bawah sadar kamu masuk ke dalamnya melalui perintah berbentuk afirmasi. Perlu diingat bahwa otak kamu, pikiran bawah sadar kamu hanya mengetahui dan memproses bentuk positif dari suatu perintah. Apa yang harus dilakukan untuk membuka dan mempengaruhi pikiran bawah sadar tersebut? Berikut beberapa cara yang dapat digunakan, antara lain. 1. Pengulangan. Dengan terus melakukan sesuatu hal secara terus-menerus atau mengulang afirmasi secara terus-menerus, maka secara tidak langsung pikiran sadar dan pikiran bawah sadar kamu akan terbiasa menerima informasi yang sama terus-menerus. Perulangan tersebut akan menjadi kebiasaan yang disimpan oleh pikiran bawah sadar kamu. Kedua,
emosi yang intens. Kondisi emosi yang intens seperti saat kamu sedih, marah, ataupun sedang sangat terfokus, bersemangat, dapat membangkitkan gelombang alfa, sehingga apapun yang terafirmasi saat itu akan langsung menjadikannya perintah yang informasinya akan disimpan oleh pikiran bawah sadar kamu. Ketiga, kondisi rileks. Kondisi rileks membuka pintu ke pikiran bawah sadar kamu hingga terbuka. Relaksasi seperti meditasi menjadi cara yang bisa membangkitkan gelombang alfa. Oleh sebab itu, afirmasi yang optimis akan membantu dalam mewujudkan cita-cita dan harapan yang ingin kamu capai. Afirmasi tersebut akan mengubah hal-hal yang negatif menjadikannya positif, yang berarti memberi ruang, harapan dalam pikiran bawah sadar kamu untuk melakukan perilaku yang positif dan menetralisir efek-efek negatif yang akan timbul. Kamu dapat menggunakan afirmasi untuk meningkatkan rasa percaya diri, menyembuhkan luka batin, menambah keyakinan, ataupun sekedar melakukan relaksasi dengan afirmasi. Contoh afirmasi: saya setiap hari bertambah percaya diri dalam menghadapi penjualan. Setiap tarikan napas membuat saya tambah percaya diri. Afirmasi bukanlah sekedar kata-kata yang diulang-ulang tanpa jiwa di dalamnya. Afirmasi harus diucapkan dengan penuh perasaan. Rasakan apa yang kamu ucapkan. Semakin banyak muatan emosional kamu, semakin efektif dan cenderung lebih cepat menjadi terintegrasi ke dalam memori kamu. Setelah mengucapkan kalimat afirmasi, jangan membatalkan afirmasi kamu. Seringkali afirmasi tidak bekerja karena kamu sendiri yang membatalkannya secara tidak sadar. Ya, karena kita setiap waktu melakukan self-talk, yaitu komunikasi dengan atau dalam diri sendiri. Menurut penelitian, secara umum orang melakukan self-talk 65.000 kata per hari. Dan berdasar penelitian, 77% dari self-talk tersebut adalah self-talk negatif. Bayangkan, kamu melakukan afirmasi, saya setiap hari bertambah yakin dapat menjual 1000 produk per hari. Tapi di sisi yang lain, self-talk kamu berkata, mana mungkin, menjual itu tidak gampang, saya nggak bisa, sulit deh, dan lain-lain. Oleh karenanya, evaluasikan kembali self-talk kamu dan ganti dengan self-talk positif dan bermanfaat buat diri kamu. Struktur afirmasi yang baik terdiri dari 3 hal. 1. Bentuk kalimat positif, bukan negatif. Contohnya, saya sedang menciptakan ketenangan dalam diri saya. Ini yang benar. Bukan, saya sedang menghilangkan rasa cemas. Ini yang salah. 2. Waktu sekarang, bukan waktu mendatang. Contohnya, saya setiap hari bertambah yakin dapat menjual 1000 produk per hari. Ini yang benar. Yang salah adalah, saya akan bertambah percaya diri menghadapi proses penjualan. 3. Spesifik. Contohnya, saya sedang menurunkan berat badan sebanyak 10 kg dalam waktu 3 bulan. Ini yang benar. Yang salah adalah, saya sedang menurunkan berat badan, karena tidak spesifik. Selain 3 hal tersebut di atas, afirmasi juga harus memenuhi logika yang wajar dan tidak menimbulkan konflik. Pada contoh di atas, menurunkan berat badan sebanyak 10 kg dalam waktu 3 bulan adalah hal yang dapat diterima daripada menurunkan berat badan sebanyak 10 kg dalam waktu 1 bulan. Kamu bisa saja berdebat, bisa kok 10 kg dalam waktu 1 bulan dengan hanya makan 1 kali sehari. Namun hal tersebut menimbulkan konflik dan membuat afirmasi tidak bekerja. Lakukan afirmasi sering mungkin dan disiplin setiap hari.
Kamu tidak bisa berharap mendapatkan manfaat dari afirmasi dengan melakukannya sesekali waktu. Afirmasi itu ibarat mengganti isi gelas yang sebelumnya berisi kopi dengan susu tanpa membuang kopinya terlebih dahulu. Praktis, kamu harus mengisi gelas berisi kopi tersebut dengan susu terus-menerus sampai berubah menjadi susu sepenuhnya. Selain kamu melakukan afirmasi dengan perasaan, akan lebih optimal dan kuat hasilnya apabila kamu menggabungkan dengan visualisasi. Sebagai contoh, afirmasi percaya diri. Sambil mengatakan afirmasi percaya diri, kamu merasakan bagaimana rasanya percaya diri dan membayangkan diri kamu sudah percaya diri. Contoh yang lain, misalkan afirmasi nyaman dan lancar. Ketika kamu mengafirmasikan nyaman dan lancar saat penjualan, maka kamu sambil merasakan nyaman dan lancar dan membayangkan semuanya benar-benar sudah nyaman dan lancar. Ingat, afirmasi adalah alat yang sederhana namun kuat untuk membawa perubahan di dalam diri kamu dan kehidupan kamu. Untuk melatihnya, pilih salah satu atau lebih dari cara berikut untuk menggunakan afirmasi dalam hidup kamu. Pertama, menuliskannya dalam catatan dan menempelkannya serta meletakkan kalimat afirmasi tersebut di tempat di mana kamu akan sering membacanya, seperti pada dinding, di samping tempat tidur kamu, pada dashboard, atau di cermin kamar mandi, almari pakaian, atau tempat yang strategis lainnya. Kedua, menulis satu halaman penuh dan membacanya keras-keras kepada diri sendiri sebelum tidur. Yang ketiga, katakanlah, ucapkanlah, atau bernyanyi dengan lantang untuk diri sendiri di kamar mandi atau selama menyetir. Keempat, ucapan kalimat afirmasi tersebut secara diam-diam untuk diri sendiri ketika kamu berada dalam situasi yang menantang. Kelima, tulis kalimat afirmasi tersebut dalam jurnal harian. Lakukan dan nikmati perubahan dan hasilnya dalam kehidupan kamu. Selamat mencoba.